Aku belum besar tapi kita udah bersahabat lebih dari 8 tahunan lah ya. Dan orang tua dari sahabat kita juga bersahabat juga gitu. Jadi kayak liriknya bener-bener gimana ya buat sampai besar nanti kita bertemu lagi ingat ku tetap sahabatmu. Bener-bener nyentuh banget. Arti dari fans ya. Kalau aku sih teman yang suka dengerin lagu aku, teman yang dukung aku, itu sih arti fans. Aku sih rasanya bener-bener seneng banget dan gak expect banget kalau memang Jumbo bisa sebesar ini ditonton oleh lebih dari 10 juta penonton, kalau gak salah terakhir 10.300.000 ya kalau gak salah. Dan aku seneng banget karena memang film pertama aku, jadi aku bangga juga sama diri aku sendiri dan pengen berterima kasih banyak untuk semua yang udah nonton dan support aku. Beberapa tahun lalu karena lagi proses Jumbo itu lagi pandemi, jadi kita nggak kayak belum dikasih tahu bocor-bocor dikit gitu. Oh ini Prince pemeran Don, belum. Jadi kayak rasanya sekarang tuh udah banyak yang minta foto dan karena memang aku juga suka foto orangnya, jadi seru banget gitu foto-foto bareng temen-temen semua. Kalau di sekolah sebenarnya aku diusilin sih. Pokoknya usil teman-teman jadinya, terus aku dibercanda-candain gitu kayak ih artis tumben masuk kayak gitu. Iya diledek-ledekin terus. Iya mereka tetap support, bahkan pokoknya minimal tuh mereka nonton 2 kali Jumbo. Jadi dalam kelas aku itu gak ada yang nonton cuma sekali. Minimal 2, beneran aku tanya semuanya kan. Memang aku saat itu lagi jam kosong dan random banget aku tanya satu-satu. Udah nonton Jumbo belum? Berapa kali dan gak ada yang nyebutin 1 kali. Jadi awalnya itu sebenarnya bukan karena Jumbo juga sih aku mulai masuk entertain gitu. Jadi awalnya tuh aku suka cover-cover sama papa. Jadi aku suka liatin papa nyanyi dan aku sebagai anaknya papa gak mau kalah dong sama yang papa lakuin. Aku juga mau nyanyi, aku mau lebih keren dari papa gitulah ibaratnya. Jadi aku mulai cover-cover dan papa tuh ngerasa kayak oh ternyata aku bisa nyanyi ya. Papa tawarin mau jadi penyanyi gak? Awalnya tuh cover-cover dulu sampai sekarang karena cover itu aku ditawarin Jumbo. Dan dari cover itu aku masuk beberapa TV dan itu mulai aku masuk entertain. Sarannya apa ya sarannya? Sebenarnya bukan saran sih, lebih kayak contoh kalau aku mau nyanyi lebih sering opa aku sih, Opa Ricky Putirai kayak kalau kan aku juga main piano, kalau main piano tuh begini gitu. Terus kalau nyanyi tuh artikulasinya harus benar gitu, kayak harus ada haknya, bukan berarti kayak halo aku Prince Putira itu kan gak jelas gitu. Iya artikulasi betul, sama pesan papa nyanyinya pakai rasa. Betul dong, aku usahain yang terbaik untuk lagu ini. Pastinya sih aku latihan dan pastinya juga diajarin papa mama. Jadi awalnya itu memang aku nggak terlalu bisa ngobrol, bahkan dulunya aku introvert banget, gak bisa ngobrol sama orang. Pokoknya memulai pembicaraan itu harus orang dulu yang mulai, dan sekarang karena diajarin papa mama dan mulai suka ngobrol, jadi aku malah sekarang banyak ngomong, ngomong terus aku. Prosesnya seru banget. Jadi sebenarnya lagu Sahabatmu ini sudah diciptakan sama papa. Ini diciptain sama papa 6 tahun lalu kira-kira. Jadi aku baru lulus TK, terus papa keidean mau buat lagu buat sahabat-sahabat aku. Karena kan
TK berpisah dari teman-teman ke SD terus pindah-pindah sekolah. Rasanya kan sedih banget kan, jadi papa buatin lagu, terus pokoknya dengan lirik-lirik yang menyentuh banget. Kayak sampai besar nanti kita akan bertemu lagi, ingatku tetap sahabatmu. Jadi pesannya banyak sih di lagu ini untuk sahabat-sahabat semuanya. Lancar-lancar aja sih sebenarnya dari pembuatan lagu. Aku juga happy banget karena ide aransemennya juga dari aku. Jadi bener-bener enjoy banget pembuatannya. Waktu saat recording juga enak banget. Aku dibantuin sama Om Irfnat. Sama yang buat aransemen dan lagunya itu om aku, Om Jeremy Putirai. Jadi kayak dua papa dan juga om yang ngebantu aku. Jadi kayak aku, oh my god, aku dibantu keluarga sendiri ya. Kayak gitu rasanya. Nyaman, udah ngerasa nyaman karena gak perlu kayak pendekatan lagi kan. Karena memang udah deket banget sama keluarga, jadi enak gitu buat musiknya dan juga nyanyinya. Kalau di Selalu Ada di Nadimu bedanya aku duet sama Kak Queen dan di situ bener karena banyak orang ada Kalaleo Manino jadi feelsnya bener-bener kayak aku nyanyiin lagu ini buat kayak seseorang yang banyak terus pokoknya happy banget tapi ini sendiri dan dibantu sama keluarga jadi lebih happy lagi. Itu sih tadi aku udah jelasin sampai besar nanti kita bertemu lagi. Ingatku tetap sahabatmu. Itu dia. Dan itu dilihat karena kamu kelas 6 ya? Iya bener jadi kayak udah mau perpisahan. Mau ke SMP kan aku bentar lagi sebenarnya masih semester 1 sih aku ini. Cuma kayak aku kalau lihat sahabat-sahabat aku sampai sekarang masih deket yang dari TK, dari playgroup masih sering jalan-jalan bareng lah kita, pokoknya seru-seruan bareng gitu. Terus kayak aku kalau keinget, oh iya lagi sampai besar nanti karena aku belum besar tapi kita udah bersahabat lebih dari 8 tahunan lah ya dan orang tua dari sahabat kita juga bersahabat juga gitu. Jadi kayak liriknya bener-bener gimana ya buat sampai besar nanti kita bertemu lagi, ingatku tetap sahabatmu, benar-benar nyentuh banget. Inspirasi awalnya papa. Jadi awalnya tuh papa suka nyanyi. Papa nyanyi tapi awalnya papa nyanyi sambil main gitar. Terus aku punya gitar kecil, pokoknya apapun yang papa lakuin aku kayak gak mau kalah gitu deh. Papa punya gitar gitu gede, terus papa beliin gitar kecil gitu buat aku main dari kecil, ukulele kalau gak salah atau gitar lele kalau gak salah namanya. Pokoknya aku main-main gitu, masih belum ngerti chord sama sekali, cuma niru-niruin papa. Terus ada satu momen papa lagi konser tapi papa gak main gitar. Papa nyanyi doang diri gitu nyanyi sambil lihat penonton terus aku kaget wow papa bisa gini ya dan tadi aku gak mau kalah sama papa jadi aku coba untuk nyanyi malamnya papa konser beberapa jam setelah papa konser tuh di mobil mau pulang aku udah humming lagunya judulnya Oh Ya dan paginya tuh memang aku kaget banget ya sekarang kalau diceritain dulu kamu begini. Paginya tuh aku udah hafal lagunya, padahal kayak belum lihat lirik sama sekali tapi aku udah hafal aja sama liriknya dan notasinya. Kan saat itu aku juga belum bisa baca saat itu, terus kayak tiba-tiba bisa hafal, itu aku juga kaget sendiri. Terus akhirnya papa tawarin mau jadi penyanyi enggak gitu dan aku yang mau banget pengen nyanyi juga. Oke deh pak aku pengen jadi penyanyi terus didampingin sama papa setiap kali cover pertama aku tuh sampai sekarang ya beberapa kali sama papa gitu. Iya munculnya dari kayak papa bisa gitu aku mah juga bisa gitu rasanya. Kalau Kanmes aku suka banget cara nyanyinya, Kaliski Febian aku suka banget stage act-nya. Jadi kayak keren banget aja gitu vibes-nya. Sama sekarang aku baru dengerin Kadere.
arti dari fans ya. Kalau aku sih teman yang suka dengerin lagu aku, teman yang dukung aku, itu sih arti fans. Halo K-Lovers, aku Prince Putirai dan jangan lupa untuk dengerin single terbaru aku berjudul Sahabatmu. Bisa didengar di seluruh platform digital kesayangan kalian. Dadah!